Fuldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Pemirsa sahabat Fuldapi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka sepantasnya lah kita mengucapkan Alhamdulillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah, juga kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan keluarganya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikutinya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ihsan Maulana akan mengantarkan pemirsa dalam acara talk show pendidikan, dan alhamdulillah di studio telah hadir guru muda kita Al-Ustadz Ustandi MPD Hafizahullah Ta'ala, dan kita akan sapa Al-Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik, Antum sehat juga kan? Alhamdulillah, Anda juga sehat Ustadz. Hari ini kita akan membahas tentang apa nih Ustadz, kalau boleh tahu? Hari ini kita akan membahas tentang 3 karakter manusia yang hebat. 3 karakter manusia hebat Ustadz. Yang hebat berdasarkan sabda Rasulullah SAW, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Nanti kita lanjutkan lagi Ustadz untuk Kita lanjutkan nanti. Baik pemirsa sahabat Fuldapi TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan kami maupun mengirimkan pertanyaan yang mengenai tema kita pada kesempatan kali ini, maupun mengirimkan kesannya tentang tema kita pada kesempatan kali ini, bisa mengirimkannya via pesan singkat maupun WhatsApp ke nomor 0821 2006 7117. Sekali lagi saya ulangi, nomor 0821 2006 7117. Dan bagi Anda juga yang ingin berinteraksi secara langsung bersama kami, bisa menghubungi kita via layanan telepon di nomor 021 891 50055. Sekali lagi saya ulangi, di nomor 021 891 50055. Ya, baik pemirsa sahabat Fuldapi TV, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh dengan guru muda kita Al-Ustadz Ustandi MPD Hafizahullah Ta'ala, mari kita mendengarkan terlebih dahulu prolog atau ucapan pertama dari guru muda kita Al-Ustadz Ustandi MPD Hafizahullah Ta'ala. Kepada guru muda kita kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Syukran Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Pemirsa sahabat Fuldapi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya bagi kita sebagai seorang muslim berbagi ilmu dan mengkaji berbagai pengetahuan dan mendalami semua ajaran-ajaran agama Islam kapanpun dan dimanapun. Karena sesungguhnya bagi kita sebagai seorang muslim,
bukan pilihan atau bukan alternatif ketika kita menambah ilmu, duduk di taman-taman majlis taklim. Sekali lagi itu bukan pilihan, tetapi itu semua menjadi kewajiban. Atas dasar kesadaran yang bersumber dari keyakinan itu tadi, maka sejatinya bagi kita yang mengakui bahwa apapun yang kita lakukan sandarannya hanya untuk Allah semata, oleh karena itu kebahagiaan yang tak terhingga manakala di waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk mensyukurinya. Bentuk syukur yang konkret adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk menambah ilmu, untuk bersama-sama menggali, sehingga dengan kesadaran itu maka dari hari ke hari kita berubah menjadi individu-individu yang lebih soleh. Pemirsa sahabat Pudafi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara Talkshow Pendidikan, kita coba untuk bersama-sama menggali 3 karakter manusia yang hebat yang sejatinya itu sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ungkapan secara lengkap tentang hadis tersebut berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni ahi. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa sahabat Pudafi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terjemahkan langsung hadis tersebut, bunyinya adalah sebagai berikut. Barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa sahabat Pudafi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telisik secara jernih hadis riwayat Muslim ini, maka muncullah 3 karakter manusia hebat
yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia-manusia yang hebat ini adalah yang pertama manusia yang mampu menghilangkan kesusahan orang mukmin. Yang kedua adalah manusia yang mampu membantu orang yang kesulitan. Dan yang ketiga adalah manusia yang mampu menutupi aib sesama orang muslim. Tentu kajian ini sangat menarik dan akan kita bahas di talkshow pendidikan ini, sehingga 3 karakter manusia yang hebat ini akan kita miliki, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat sebagai manusia yang mengkontribusi sesuatu yang baik bagi orang lain, menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ini juga bisa ditafsirkan dengan makna lain atau makna yang sebaliknya, bahwa sejelek-jeleknya manusia adalah manusia yang bermudarat atau memberikan madarat kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan talkshow pendidikan kali ini kita akan sama-sama berbagi ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Itu mungkin prolog sebelum kita memulai dengan diskusi dengan host kita Aisan. Syukran. Ya, baik Ustaz, syukran atas prolognya yang membahas 3 karakter manusia hebat yang disadur dari salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa sahabat Pulapi TV, sebelum saya melanjutkan untuk bincang-bincangnya, bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan-pertanyaan mengenai tema kita pada kesempatan kali ini, maupun mengirimkan kesan-kesannya tentang tema kita pada kesempatan kali ini, bisa mengirimkannya via pesan singkat maupun WhatsApp ke nomor 0821 2006 7117. Sekali lagi saya ulangi, nomor 0821 2006 7117. Nah, Ustaz, baik Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz. Dari pengertian dari hadis yang tadi Ustaz sudah bacakan juga. Betul. 3 karakter manusia hebat. Yang pertama adalah menghilangkan kesusahan. Boleh dijelaskan dulu nggak, Ustaz? Kesusahan ini bermana apa, Ustaz, sesuai KBBI? Ya, Ahi Ihsan. Syukron. Ahi Ihsan, sesungguhnya ini sepertinya kita sudah biasa kan mendengar kata susah gitu ya. Mungkin Ahi Ihsan sendiri mempunyai satu wawasan. Susah itu menurut Ahi Ihsan seperti apa sih susah itu? Susah itu menurut saya mungkin kurang bisa dikerjakan. Kurang bisa dikerjakan. Sedangkan dalam konteks hadis ini adalah barang siapa menghilangkan kesusahan. Berarti kita mulai dengan kata susah, Ahi Ihsan. Iya. Baik, pemirsa sahabat Pulapi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai landasan bagi kita untuk menjelajahi makna leksikal, makna yang ada di kamus, karena kalau kita tidak menggunakan kamus nanti orientasi maknanya akan beda, Aisyah. Yeah. Kalau kita rajin melihat baik Kamus Besar Bahasa Indonesia online maupun yang sudah dicetak, di sana bisa saya sampaikan bahwa susah itu memiliki makna atau memiliki arti leksikal itu sebanyak 5 dari kata susah. Ya, susah yang pertama memiliki makna rasa tidak senang. Rasa tidak senang karena sukar atau berat. Ya. Misalnya ketika ada seseorang yang menginginkan kita membeli sesuatu dan kita merasa tidak senang, maka kita bisa mengatakan susah benar memenuhi permintaannya. Susah benar di sini untuk memenuhi permintaannya itu dikaitkan dengan makna leksikal yang pertama dari susah, itu artinya rasa tidak senang.
karena sukar atau berat. Ya. Itu makna yang pertama. Makna leksikal yang kedua dari susah itu adalah merasa tidak aman. Ini konteksnya di dalam hati kita. Merasa tidak aman terhadap apa? Ya, terhadap kondisi dan keadaan. Dan bisa digambarkan bahwa makna yang kedua ini selalu gelisah dan khawatir. Ini makna yang kedua. Misalnya seseorang yang karena kondisi psikologisnya, kondisi hatinya, dalam hatinya merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, maka dia selalu gelisah. Itulah makna dari kata susah yang kedua. Makna leksikal berdasarkan kamus. Ya. Misalnya ada ungkapan yang mengatakan bukan main susah hatinya menerima kenyataan pahit itu. Kata-kata bukan main susah hatinya itu menandakan bahwa di dalam psikologisnya dia merasa selalu gelisah, merasa selalu khawatir. Itu adalah makna susah yang kedua berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, makna susah itu dimaknai sebagai sukar. Masalah itu sukar sekali diatasinya. Sukar itu susah. Susah itu sukar. Itu makna yang ketiga. Makna leksikal yang ketiga. Yang keempat, susah juga diberikan statement atau diberikan makna sebagai tidak mudah. Ya. Menggunakan kata negasi, tidak. Susah itu sama dengan tidak mudah. Tidak mudah yang dimaksud adalah tidak mudah mendapatkan sesuatu. Contohnya kalau ada ungkapan, ada kalimat yang berbunyi, susah mendapatkan pembantu yang seperti itu. Susah mendapatkan atau susah mendapat pembantu serajin itu atau seperti itu dimaknai tidak mudah mendapat. Ada nggak? Ada kata-kata negasi? Tidak. Yang terakhir, makna susah itu dimaknai sebagai kekurangan. Ada lagi menurut kamus yang dimaksud dengan susah ini miskin. Jadi kalau ada kalimat yang mengatakan hidupnya kini serba susah, berarti makna susah di sana bukan berarti tidak senang, bukan berarti selalu gelisah, tapi makna susah di sana pasti maknanya itu miskin atau kita katakan memiliki kekurangan. Nah, kalau merujuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Muslim tadi, maka bisa kita simpulkan, barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, berarti di sini mengacu kepada kekurangan atau kepada kemiskinan. Nah, nanti kita akan kaji kekurangan atau kemiskinan atau kesusahan ini seperti apa. Aisan seperti itu. Makna dari susah. Ya. Berarti secara tidak langsung susah itu tidak mudah berarti Ustaz ya? Tidak mudah untuk mendapatkan. Iya, betul sekali. Salah satunya ya. Ya. Ustaz, dari hadis yang tadi Ustaz juga sudah sebutkan adalah adanya memudahkan kesulitan. Boleh dijelaskan dulu nggak Ustaz pengertian dari kesulitan ini? Nah, kalau tadi kita sudah berbicara susah, lalu dari 5 makna, maka yang lebih mendekati dari konteks hadis ini adalah barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, berarti susah di sini dimaknai lebih nyatanya kepada makna yang kelima, yaitu kekurangan atau kemiskinan, miskin. Nanti kita akan bahas.
Sekarang ada konteks yang kedua, yaitu menghilangkan kesusahan. Kesulitan ya. Barang siapa membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Nah, kalau sulit itu, kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, sulit itu maknanya sukar sekali. Artinya tingkatnya lebih tinggi. Sukar itu kan sama dengan susah. Tingkatannya susah itu adalah sukar biasa. Tetapi ketika kita berbicara sulit, itu maknanya sama dengan susah sekali atau sukar sekali. Ihsan. Jadi misalnya makna yang pertama, sulit itu sukar sekali. Ada misalnya kalimat yang berbunyi, pekerjaan itu sulit diselesaikan. Pekerjaan itu sulit diselesaikan, ini bermakna leksikanya bahwa pekerjaan itu sukar sekali. Kalau sukar sekali berarti ini tingkatannya paling. Kalau kita mengatakan pekerjaan itu sulit diselesaikan, maksudnya pekerjaan itu sukar sekali atau paling sukar untuk bisa diselesaikan. Ini makna leksikal yang pertama dari kata sulit, yaitu sukar sekali. Artinya tingkatannya paling. Yang kedua, sulit itu secara makna leksikal dimaknai sebagai susah dicari. Atau kita mengatakan jarang terdapat. Misalkan ada kalimat, orang semacam itu sulit didapat. Orang sepandai itu sulit didapat. Artinya sulit di sini dimaknai susah dicari atau jarang terdapat. Atas dasar itu maka kalau berbicara kesulitan berarti keadaan yang sulit. Kesulitan itu dimaknai juga sesuatu yang sulit. Ya. Orang yang menderita kesulitan berarti orang itu berada dalam keadaan yang paling sulit. Atau orang itu berada pada sesuatu yang sulit. Ini bisa kita tafsirkan dari satu kalimat, misalnya engkau harus siap dan engkau harus berani menghadapi setiap kesulitan dalam hidup. Kesulitan di sini dimaknai adalah keadaan yang sangat sulit atau sesuatu yang sulit. Pemirsa sahabat Pudafi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti atas dasar itu maka ada perbedaan yang jelas antara kesusahan dengan kesulitan. Kita harus memisahkan dulu ini dua hal ini. Ihsan, ada yang dimaksud dengan kesusahan, ada yang dimaksud dengan kesulitan. Makanya di hadis di sini dikatakan yang pertama, barang siapa menghilangkan kesusahan. Sedangkan yang kedua, barang siapa yang membantu orang yang kesulitan. Dua hal ini Ihsan kita akan sampaikan kepada sahabat Pudafi TV dimanapun berada. Ada dua hal yang digarisbawahi, yaitu beda sekali antara kesusahan, yang kedua adalah kesulitan. Ihsan seperti itu. Ya Ustaz, syukran sudah menjelaskan juga pengertian sulit menurut KBB juga. Ustaz, kan yang digarisbawahi tadi ada sebenarnya dua poin, Ustaz ya. Dua poin pertama, betul, yaitu menghilangkan kesusahan dan membantu kesulitan. Boleh dijelaskan dulu Ustaz pengertian dari menghilangkan dan menghilangkan dan membantu ini. Membantu. Baik. Pemirsa sahabat Pudafi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan menghilangkan kesusahan, kita jelas harus merujuk kepada beberapa makna yang ada di kamus, khususnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau menghilangkan itu dimaknai sebagai melenyapkan. Atau kita katakan
Menghilangkan itu membuat supaya hilang. Misalnya menghilangkan aib. Artinya membuat supaya hilang aib itu. Atau kita katakan menghilangkan kotoran. Artinya melenyapkan kotoran yang menempel di baju kita. Itu makna leksikal dari menghilangkan yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan menghilangkan itu menghapus. Menghapus, membersihkan, supaya setelah terjadinya proses menghapus dan membersihkan itu, maka kondisinya kembali menjadi bersih. Misalnya ada kata-kata menghilangkan noda pakaian. Menghilangkan noda pakaian menurut Aisyah apa? Menghilangkan noda pakaian. Ya nodanya hilang, Ustaz. Jadi tidak Berarti nodanya hilang. Berarti di sini maknanya menghapus, membersihkan. Yang ketiga, menghilangkan itu maknanya adalah membuang. Membuang apa? Membuang ini bisa jadi real, yang dibuang itu sesuatu yang kasat mata. Tapi bisa jadi membuang ini maknanya adalah makna yang bermakna kiasan. Makna yang konotatif, bukan makna yang sejatinya, bukan makna yang asli kita lihat, tetapi makna yang dikiaskan. Contohnya, menghilangkan kesedihan hati. Artinya membuang apa yang menjadi kesedihan di dalam hati ini, dibuang. Atas dasar itu pemirsa Polda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pengertian barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, ini makna menghilangkan di sini artinya melenyapkan, membuat supaya hilang. Berarti siapa yang mampu membuang, melenyapkan, membuat supaya hilang kesusahan itu di sini maknanya kekurangan atau kemiskinan dari orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Makna itu adalah makna yang berdasarkan pemahaman yang acuannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa terjadinya perbedaan antara pengertian kesusahan dengan pengertian kesulitan. Sedangkan bagian kedua tadi sudah saya sampaikan, kalau kesulitan itu adalah keadaan yang sulit, sesuatu yang sulit. Sehingga di sini harus dijelaskan apa bedanya antara kesusahan dan apa bedanya dengan kesulitan. Tapi minimal Aisyah bisa memahami ya bahwa menghilangkan kesusahan itu berbeda dengan membantu orang yang kesulitan. Aisyah mungkin bisa membedakan antara menghilangkan kesusahan dengan membantu orang yang kesulitan. Mungkin Aisyah bisa menambahkan, itu bedanya apa ya? Kalau dilihat dari misalnya prosesnya. Mungkin Aisyah bisa menambahkan, apa bedanya kalau dilihat dari sisi proses? Dari sisi proses mungkin menurut pribadi saya, Ustaz ya, menghilangkan kesusahan mungkin kita bisa ngambil contoh orang yang fakir miskin, Ustaz ya. Betul. Ketika ada orang fakir miskin, menghilangkan kesusahannya kita dengan memberikan, misalkan dia lagi belum makan misalkan. Belum makan. Kita memberi dia makan. Langsung aja. Betul. Makan. Sedangkan untuk menghilangkan kesulitan mungkin membantu kesulitan. Membantu kesulitan. Ada saudara kita yang sedang tertimpa musibah bencana alam sebesar banjir kemarin yang betul, di Karawang. Seperti banjir itu, betul. Nah, itu dibantunya bisa dengan donasi, juga bisa dengan pekerjaan dengan membantu membereskan barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari banjir. Iya, berarti memang beda ya Aisyah antara pemahaman kesusahan dengan kesulitan ya. Iya. Mungkin Ustadz bisa menambahkan, ini ada hierarki yang beda, hierarki pemikiran yang beda yang sangat signifikan untuk membedakan antara menghilangkan kesusahan
dengan membantu kesulitan, Aisan. Ya. Ustaz mencatat nih, ada beberapa poin yang penting, Aisan. Jadi apa bedanya menghilangkan kesusahan dengan membantu kesulitan? Ya. Yang pertama, bedanya kalau menghilangkan kesusahan itu prosesnya itu langsung, penyelesaiannya cepat, Aisan. Jadi menghilangkan kesusahan itu prosesnya cepat. Mesin seperti tadi, Aisan. Iya. Misalnya ada orang yang fakir miskin belum makan, kelaparan, maka Aisan langsung membeli nasi, Iya. lalu diberikan. Jadi sifatnya penyelesaiannya cepat. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua yang namanya menghilangkan kesusahan itu, dia bersifat pragmatis dan oportunis. Jadi apa yang dibutuhkan hari itu, kalau menghilangkan kesusahan, maka hari itu juga masalahnya selesai, Aisyah. Ya. Jadi sifatnya itu pragmatis, sesuai dengan apa yang dibutuhkan waktu itu, tidak berpikir panjang karena sifatnya sangat genting, sangat mendesak. Ya. Yang ketiga, lihat dari proses. Kalau menghilangkan kesusahan itu, ketika misalnya seseorang membutuhkan misalnya nasi, maka setelah orang itu diberikan nasi, tidak ada lagi pembimbingan selanjutnya. Jadi sifatnya adalah tidak kontinu kalau menghilangkan kesusahan. Ya, sifatnya selesai. Jadi dia kalau misalnya sudah mendapatkan solusi yang sifatnya pragmatis dan prosesnya sangat cepat, maka setelah itu tidak ada lagi proses tambahan. Sekali lagi sifatnya adalah pragmatis dan disesuaikan dengan kondisi yang waktu itu memang sangat genting. Itulah ciri-ciri dari menghilangkan kesusahan. Sedangkan membantu kesulitan, itu bedanya adalah kata membantu itu merujuk kepada menolong. Membantu itu maknanya memberikan sokongan. Sokongan untuk apa? Sokongan kepada orang yang lemah supaya dia menjadi kuat. Sokongan kepada siapa? Sokongan kepada orang yang asalnya tidak mandiri supaya dia bisa menjadi individu yang mandiri. Jadi beda sekali antara menghilangkan kesusahan dengan membantu kesulitan. Kalau membantu kesulitan itu sifat-sifatnya adalah satu, kegiatannya terprogram. Aisan maksudnya apa? Kalau misalnya guru Bunda nanya bahwa kalau membantu kesulitan itu sifatnya terprogram, maksudnya apa itu? Kan tadi yang saya contohkan Ustaz ya, mungkin yang sedang tertimpa bencana banjir, Ya. kan tidak bisa langsung ditolongnya langsung dipindahkan kemana, kan ada apa step by stepnya harus. Betul. Bagaimana dibantunya, apa yang diutamakan untuk dibantunya, mungkin seperti itu. Betul. Jadi yang namanya membantu kesulitan itu, menolongnya itu bukan semata-mata menyelesaikan masalah-masalah yang genting pada waktu itu, tetapi setelah itu ada lagi program, ada lagi tindakan, ada lagi acara, ada lagi usaha, supaya individu yang kita tolong itu, yang kita bantu itu, yang kita sokong itu, dia menjadi kuat dan pada akhirnya dia mandiri dan dia akan mampu lagi membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan karena dia mengalami kesulitan. Jadi beda sekali, Aizan. Ciri yang pertama adalah ada prosesnya yang panjang. Dengan tujuan adalah supaya orang yang kesulitan itu, yang kita bantu itu menjadi kuat, menjadi mandiri. Setelah mandiri, maka dia juga bisa melakukan proses yang sama kepada orang lain. Yang kedua, ciri dari membantu kesulitan itu adalah membutuhkan bimbingan dari seorang yang dianggap sudah mandiri, dan itu dilakukan secara kontinu, terus-menerus, tidak pernah terputus. Dan dengan demikian maka
progresnya dari hari ke hari itu akan kelihatan. Ya. Dan tentu saja ketika program ini dilaksanakan, ini programnya tidak asal ujuk-ujuk, tetapi dengan sebuah proses yang terukur, dengan proses yang jelas, dengan langkah-langkah yang bisa dilaksanakan, dan langkah-langkah itu adalah langkah-langkah logis sehingga waktunya itu bisa terukur. Misalnya menyelesaikan masalah ini sampai dengan 6 bulan atau 3 bulan atau mungkin 1 bulan sesuai dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Yang ketiga, kalau tadi menghilangkan kesusahan itu bersifat cepat, bersifat oportunis, bersifat pragmatis, maka membantu dalam bidang kesulitan ini sifatnya adalah idealis. Artinya program-program yang dilakukan ini tidak semata-mata menyelesaikan masalah pada saat itu, tetapi program-program ini adalah satu program yang idealis yang dilaksanakan secara terukur, terkontrol, jelas limit waktunya, dan tingkat pencapaian pun jelas. Atas dasar itu maka sejatinya seorang muslim itu dua-duanya memiliki kemampuan ini. Yang pertama bisa menghilangkan kesusahan yang sifatnya adalah cepat. Ketika ada masalah diselesaikan dengan cepat. Yang kedua adalah kemampuan manajemen sebagai seorang muslim itu adalah memprogram sesuatu sehingga bisa membantu kesulitan orang lain, dan ini adalah manajemen yang panjang, manajemen yang sifatnya idealis dengan tahapan-tahapan yang jelas, dengan tujuannya beda. Kalau menghilangkan kesusahan itu targetnya hanya selesai pada waktu itu, dan setelah itu kita tidak memikirkan lagi, sedangkan namanya membantu itu sama dengan menolong atau menopang, menyokong, itu artinya prosesnya itu dilakukan tahap demi tahap dengan sistem yang jelas, dengan langkah-langkah yang jelas, dengan mengukur kemampuan materinya, selain materi, man-nya, manusianya, materialnya, dan itu semua merupakan satu langkah strategi yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dan harapannya setiap muslim memiliki kemampuan menghilangkan kesusahan dan membantu kesulitan. Aisyah seperti itu. Jadi terdapat perbedaan yang sedikit agak jauh Ustaz ya. Betul. Menghilangkan kesusahan dan juga membantu kesulitan. Dan tadi juga disampaikan oleh oleh Ustaz juga bahwa di hadis tersebut juga berupa achievement juga berbeda Ustaz ya. Rewardnya untuk orang yang menghilangkan kesusahan dan juga membantu kesulitan ini Ustaz. Persis Aisyah, justru inilah yang seharusnya menjadi pemikiran kita bersama. Allahu Akbar. Aisyah, coba lihat, barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Menurut Aisyah, apa bedanya dengan yang kedua? Barang siapa membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Kira-kira rewardnya, ya kalau kita hadiahnya lah. Kalau kita lihat rewardnya, apa yang beda antara menghilangkan kesusahan dengan membantu orang keluar dari kesulitan? Menurut Aisyah, apa perbedaannya? Yang membantu kesulitan kayaknya lebih mendapat reward yang lebih Ustaz. Ada kemudahan untuk segala kesulitan di dunianya juga. Di dunia dan di akhirat. Sedangkan kalau yang menghilangkan kesusahan hanya di akhirat saja. Itu hanya di akhirat saja. Ya, pemirsa sahabat Polda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa ternyata memang kalau kita kaji lebih mendalam, rewardnya atau hadiah yang diberikan Allah kepada kita ternyata memang beda antara menghilangkan kesusahan dengan membantu kesulitan. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa kalau kita menghilangkan kesusahan, maka rewardnya, hadiahnya dari Allah itu hanya menghilangkan kesusahannya di hari kiamat saja. Tidak disebut di dunianya. Sedangkan kalau seseorang itu melakukan proses membantu mengeluarkan seseorang dari kesulitan, maka rewardnya itu menjadi dua. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan urusannya di dunia,
tetapi juga oleh Allah ia dimudahkan urusannya di akhirat. Riwayat ini sesungguhnya berbeda karena memang prosesnya juga berbeda. Artinya tingkat membantu kesulitan itu sebenarnya tahapannya lebih tinggi dibanding dengan misalnya menghilangkan kesusahan. Inilah dua karakter manusia yang hebat. Karena dua karakter manusia hebat ini, yaitu orang yang siap menghilangkan kesusahan orang mukmin, yang kedua adalah manusia yang sanggup membantu memecahkan kesulitan orang mukmin. Jadi kalau misalnya dua karakter ini dikombinasikan, maka akan lahirlah manusia-manusia yang hebat, Aisan. Pemirsa sahabat Budafi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah karakter yang ketiga, Aisan. Karakter yang ketiga itu adalah barang siapa yang menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Mungkin Aisan bisa paling tidak kita diskusi yang dimaksud dengan menutupi aib itu apa ya? Menurut pandangan saya saja, menutup aib itu adalah jika kita tahu sebuah kekurangan dari orang lain, kita tidak perlulah untuk menyebarluaskannya. Hanya kita mungkin yang tahu dan orang yang memiliki kesalahan tersebut. Betul. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan zaman sekarang, Aizan, di mana WA gitu ya, Instagram gitu dengan mudah. Menurut Aizan, kayaknya justru sekarang ada tren ya. Orang itu malah gembira kalau bisa menyebarkan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain ya. Ya gitu. Pemirsa sahabat Budafi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakter hebat yang ketiga adalah orang yang mampu menutupi aib orang muslim. Ya, aib itu sesuatu yang malu untuk disebutkan, sesuatu yang malu untuk dibicarakan. Yang namanya aib adalah sesuatu yang rahasia antara dirinya dan dirinya dengan Allah. Karena kalau misalnya aib ini diumbar, diberitahukan kepada orang lain, tentu hal ini sangat menyakitkan. Tidak hanya individunya, tetapi juga keluarganya, tidak juga misalnya komunitasnya. Karena seseorang itu hidup di lingkungan keluarga dan masyarakat. Manakala seseorang misalnya melakukan tindakan membuka aib orang lain, maka tentu saja ini sangat bertentangan dengan hadis ini. Karena orang yang melakukan itu dia tidak hanya melukai perasaan individu yang dibuka aibnya, tetapi tentu saja dia akan melukai keluarga besarnya, melukai komunitas masyarakatnya. Atas dasar itu, maka tiga karakter manusia yang hebat yang berdasarkan Rasulullah adalah walaupun dia mampu dan bisa menyebarkan aib orang lain, bahkan dia tahu tentang aib orang lain, maka dia berusaha untuk menutupi aib orang muslim itu sehingga hanya Allah dan dia yang tahu tentang aib orang lain itu, dan bahkan individu itu akan menutupi rapat-rapat aib sesama muslim itu, sehingga dengan demikian Allah memberikan reward kepadanya nanti di dunia dan di akhirat akan ditutupi aibnya. Nah, cuma sekarang Aisan kan ada trends yang sangat jelek ya, bahwa berita yang baik itu adalah berita yang buruk. Ya. Ada gium atau ungkapan yang menyebutkan good news is the bad news, gitu kan? Bad news is a good news. Iya, itu seperti itu. Jadi berita yang baik itu adalah yang memberitakan sesuatu yang jelek. Ya. Masya Allah, mestinya bagi kita itu ya jelaslah kita tidak sependapat dengan itu. Mestinya berita bagus itu ya berita yang bagus ya, bukan memberitakan hal yang buruk. Bagi kita ungkapan itu kita tidak setuju. Kenapa? Karena seharusnya justru aib-aib dan keburukan itu bukan diumbar melalui
layar televisi, apalagi menjadi konsumsi umum. Seharusnya yang disebut dengan berita yang baik itu adalah berita yang menyajikan sesuatu yang baik. Bukan adagium tadi yang sampai sekarang masih kita gunakan, bahwa berita baik adalah berita yang isinya menceritakan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita misalnya mendapati di HP kita tentang informasi yang berkaitan dengan aib seseorang, maka seharusnya kita menggunakan logika dan kacamata kita atas dasar ajaran agama kita yang benar, maka stop saja, langsung berhenti di HP kita. Tidak lagi kita menyebarkan kepada orang lain tentang aib-aib seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul yang mulia menjamin bahwa manakala kita menutupi aib orang lain, khususnya adalah aib orang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan reward kepada kita, memberikan hadiah kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Tentu sebagaimana kita pahami bersama bahwa sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala membuka aib kita, seumpama saja misalnya Allah membubuhkan nokta hitam di muka kita ketika kita melakukan aib, melakukan sebuah kesalahan, tentu wajah kita Ihsan sudah penuh dengan titik-titik hitam itu. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala menentukan hukumnya bahwa setiap kesalahan yang kita lakukan akan berwujud di wajah kita dengan satu titik, maka saya pastikan tentu di dunia ini masing-masing manusia akan menutupi wajahnya karena wajahnya akan penuh dengan titik-titik itu. Oleh karena itu, berbahagialah kita sebagai seorang muslim karena melalui lisan Rasulnya yang mulia, kita diajarkan untuk menutupi aib saudara kita yang muslim, dan Allah akan memberikan bonus, akan memberikan reward, akan memberikan ganjaran kepada kita manakala kita berupaya menutupi aib saudara kita kaum muslimin, maka Allah akan memberikan rewardnya berupa, yaitu satu, menutup aib kita di dunia, dan Allah akan menutup aib kita juga di akhirat. Ihsan seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan Ihsan, ada 3 karakter manusia yang hebat. Yang pertama adalah manusia yang menghilangkan kesusahan orang lain. Yang kedua, orang yang membantu kesulitan orang lain sehingga kesulitannya itu terselesaikan. Dan yang ketiga adalah manusia yang mampu menjaga lisannya dan tangannya sehingga aib kaum muslimin itu terjaga dan tidak pernah menjadi konsumsi publik. Seperti itu Ihsan. Ya baik Ustaz, syukuran. Berarti Ustaz sudah menjelaskan juga 3 karakter manusia yang hebat. Betul. Ustaz, ada pertanyaan lain ya Ustaz. Kan secara tidak langsung sesuatu kesusahan juga itu seperti musibah atau bencana alam Ustaz ya. Ya. Boleh diberikan nggak Ustaz cara-cara bagaimana cara menghilangkan kesusahan atau musibah tersebut sendiri? Baik Ihsan. Pemirsa sahabat Budafi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dijelaskan di awal pertemuan kita bahwa yang namanya kesusahan itu berarti kesulitan. Kesulitan itu dimaknai sebagai kesusahan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, bagaimana cara menghilangkan kesusahan? Ya. Tentu ini merupakan satu tantangan tersendiri bagi kita. Tetapi sebelum kita melangkah ke langkah-langkah menghindari atau bagaimana cara menghilangkan kesusahan, tentu harus kita maklumi bersama bahwa yang namanya kesusahan, kesulitan, itu secara ketentuan Allah itu akan menyergap kepada semua orang walaupun tahapan-tahapannya dan kualitasnya berbeda. Ya. Jadi tidak pernah ada di dunia ini orang yang terlepas dari kesusahan dan kesulitan.
Ya. Oleh karena itu perlu kita pahami bersama bahwa kesusahan itu selalu identik dengan musibah. Ya. Ada yang merumuskan, ada yang mengkategorikan, ada yang memasukkan bahwa musibah itu merupakan salah satu bagian dari kesusahan. Kesusahan itu tidak hanya terlihat kasat mata, sekali lagi susah itu bisa jadi sifatnya yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat. Seperti tadi saya sampaikan di muka, bahwa orang yang mendapatkan kesusahan itu bisa jadi terkait dengan kondisi batinnya, merasa tidak nyaman, merasa gelisah, itu juga adalah bagian dari musibah. Tapi ada juga kesusahan yang bentuknya real, seperti tadi kemiskinan, kekurangan pakaian, kekurangan buah-buahan, itu adalah kesusahan yang sifatnya kasat mata. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengambil satu pandangan bahwa musibah itu bagian dari kesusahan yang dialami oleh seseorang. Kenapa? Karena musibah itu biasanya menghadirkan atau menumbuhkan sesuatu yang menyedihkan. Susah itu biasanya identik dengan sedih. Oleh karena itu, maka ketika seseorang mendapatkan malapetaka, ketika seseorang mendapatkan bencana, maka otomatis dalam dirinya itu tumbuh rasa sedih, dan sedih itu sesungguhnya bagian dari perasaan yang itu semua mengerucut kepada kesusahan. Ihsan, begitulah. Antara kesusahan dengan musibah itu tentu tidak bisa dipisahkan. Jadi musibah itu merupakan bagian dari kesusahan. Seperti itu Aisyah. Ya. Boleh ingat cara-caranya apa saja gitu untuk menghilangkan rasa kesusahan tersebut dari musibah? Ya. Sebagaimana Ihsan tadi sampaikan, pemirsa Pudafi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kurang lebih ada 3 langkah yang bisa kita lakukan manakala kita disergap atau mendapatkan kesusahan dalam bentuk musibah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang memberikan petunjuk kepada kita manakala kita dalam keseharian kita mendapatkan kesusahan atau kita menyebutnya dengan musibah. Sekali lagi musibah yang dimaksud adalah tidak hanya musibah dalam bentuk fisik, lahir, tetapi bisa jadi musibah dalam bentuk batinia, ya. Dalam bentuk psikologis. Contohnya seperti perasaan yang selalu gelisah, perasaan yang selalu khawatir, perasaan yang selalu sedih. Nah, itu semua adalah bagian dari kesusahan atau kita namakan dengan musibah. Nah, itu termasuk kepada bencana lahir dan juga termasuk bencana batin. Bencana batin adalah bentuknya tadi berbentuk kegelisahan, kekhawatiran, rasa sedih, rasa kecewa. Sedangkan yang dimaksud dengan bencana lahir sudah jelas, misalnya terjadinya misalnya banjir, terjadinya gempa, seperti sekarang terjadinya virus corona, itu juga bagian dari apa yang kita namakan musibah. Atas dasar itu maka langkah pertama kita disuruh untuk muhasabah. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa literatur, muhasabah itu dimaknai sebagai refleksi.
Refleksi dimaknai sebagai evaluasi terhadap diri sendiri. Kita mengevaluasi, jangan-jangan ini terjadi karena ulah kita, karena salah kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala bencana, menurunkan musibah. Jadi langkah pertama adalah muhasabah dalam bentuk bersabar dan melaksanakan sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Berarti di sini dimaknai langkah kita yang pertama adalah muhasabah, mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri karena kita meyakini sebagai insan, sebagai manusia, kita senantiasa melakukan kesalahan-kesalahan. Apakah itu kesalahannya besar, kasat mata terlihat, maupun kesalahan-kesalahan yang menurut kita kecil, padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala besar. Dan itu tentu harus kita sadari, dan setelah kita sadari dengan melakukan muhasabah, dengan melakukan refleksi, dengan melakukan evaluasi diri, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan konsep muhasabah ini maka kita akan melakukan tahapan yang pertama adalah bersabar, dan setelah bersabar kita melaksanakan sholat, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk melakukan itu. Timbul sekarang pertanyaan, sabar itu apa? Apakah sabar itu dimaknai bahwa kita menerima apa adanya? Ataukah sabar itu dimaknai lain? Pemirsa sahabat Poldavi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita merujuk kepada pengertian sabar yang dikatakan oleh Ahmad Farid dalam kitab Tazkiyatun Nufus juz 1, itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sabar itu indikasinya terdiri dari beberapa hal. Indikatornya itu jelas. Jadi kita dikatakan sabar menurut referensi Ahmad Farid dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus juz 1 itu dikatakan bahwa yang digolongkan orang yang sabar adalah yang pertama, kemampuan menahan diri dari menggerutu. Nah, ini sesuatu yang sederhana, tetapi menurut guru muda tidak sederhana. Menahan diri dari menggerutu. Menurut Ai Ihsan, menahan diri dari menggerutu itu apa ya? Untuk bersabar ya. Ya. Jadi lebih ketika ada suatu masalah yang menimpanya, mungkin tidak mengucapkan asal ucap yang ada di pikirannya, mungkin yang terlintas lah, yang apalah. Karena ketika mendapatkan kesulitan juga kesusahan, Ya. Kata-kata yang biasanya tidak terucap juga gara-gara terlintas itu. Nah, ini Ai Ihsan, kadang-kadang jujur tidak hanya antum. Kadang-kadang saya sendiri ketika terjadi sesuatu itu yang mengecewakan, maka kita suka langsung menggerutu. Menggerutu itu berarti sesuatu ucapan yang dilontarkan oleh mulut kita karena kita tidak mengontrol mulut kita. Kita mengeluarkan kata-kata bisa jadi itu sumpah serapah. Yang namanya menggerutu itu dimaknai sebagai ungkapan-ungkapan kekecewaan yang ungkapan itu sejatinya tidak mengurangi nilai musibah yang kita terima. Tetap saja walaupun kita menggerutu, musibah itu akan tetap ada. Ya. Jadi menggerutu itu sesuatu ungkapan yang ungkapan itu menggambarkan bahwa kita kecewa. Dan ketika misalnya dalam kondisi kita normal, maka kita akan mengucapkan astagfirullahaladzim terhadap ungkapan gerutuan itu. Ya. Ini kadang-kadang menyergap semua orang. Oleh karena itu sabar dimaknai atau indikatornya yang pertama adalah kemampuan menahan diri dari menggerutu. Artinya kalau saya, Ai Ihsan, dan pemirsa Poldavi TV, ketika kita berada dalam kesusahan, berada dalam kesulitan, berada dalam musibah, lalu kita tidak mampu menahan diri kita dari menggerutu, berarti kita belum termasuk bersabar.
Bersabar itu memang mudah diucapkan, tetapi berat untuk dilaksanakan. Salah satunya yang kecil ya, yaitu tidak menggerutu ketika kita menghadapi musibah. Ya. Kadang-kadang Ahi Ihsan dan pemirsa termasuk juga saya, kadang-kadang mulut ini kan tidak terkontrol ketika memang kondisi kita dalam kondisi yang labil. Kalau dalam kondisi stabil, kita insya Allah kita akan bisa mengontrol mulut kita. Tetapi dalam kondisi yang labil, maka kita otomatis kadang-kadang kita mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang ungkapan itu merupakan ketidaksetujuan kita, ketidakcocokan kita terhadap kondisi yang diinginkan. Karena kita menginginkan kita dalam keadaan yang senang, tidak mendapatkan musibah, tidak mendapatkan kesusahan. Jadi indikator yang pertama, sabar itu yang pertama mampu menahan diri dari menggerutu, ya, dari ungkapan-ungkapan menggerutu. Yang kedua, sabar itu dimaknai sebagai menahan lisan dari mengeluh. Nah, sekarang guru muda nanya kepada Ahi Ihsan, mengeluh itu apa bedanya dengan menggerutu? Mengeluh. Mungkin kalau menggerutu lebih ke ucapan yang lebih apa sih? Yang ekstrim gitu Ekstrim ya? ya. Yang Kalau sebenarnya tidak pantas ya? Kalau mengeluh lebih ke kenapa mengerjakan ini, mengapa mengerjakan itu. Iya, mengeluh itu lebih kepada kita seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak adil terhadap diri kita. Ya. Jadi kalau kita misalnya mampu menahan lisan dari mengeluh ketika misalnya mendapatkan kesulitan, maka kita termasuk ciri orang-orang yang bersabar. Mengeluh itu biasanya menempatkan posisi kita pada posisi yang dianggap tidak menguntungkan bila dibandingkan dengan posisi saudara-saudara kita yang lain. Maka kita sering mengeluh. Contoh misalnya mengeluh, ya Allah kenapa saya ini begini, kenapa teman saya mau begitu gitu kan. Ya. Artinya kita selalu membandingkan apa yang kita terima, bukannya kita bersyukur terhadap apa yang kita terima. Padahal kita menyadari dengan sepenuh hati, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya kunci kita bukan membandingkan, mestinya dalam konteks apapun, maka posisi kita adalah selalu menahan lisan kita dari mengeluh. Mengeluh sekali lagi adalah selalu membandingkan apa yang kita alami dengan yang dialami oleh teman kita, dengan yang dialami oleh tetangga kita. Dan sejatinya itu tidak perlu dilakukan, tidak perlu dibandingkan. Yang ketiga, ciri-ciri sabar itu adalah menahan anggota badan dari menampar pipi. Maksudnya Ahi Ihsan apa ini? Menahan anggota badan dari menampar pipi. Kadang orang yang sudah nggak karuan, gitu, orang nggak sabar lagi, ya saking marahnya mungkin ya sampai tadi kan nampar-nampar pipi. Nampar-nampar pipi mungkin, sebagai ekspresi kekecewaan gitu ya. Mungkin ada lagi mungkin yang lain sampai ninju-ninju apalah, iya, atau mukul apalah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melakukan itu, ketika kita mendapatkan kesulitan, maka kita tidak termasuk orang yang bersabar. Menurut pendapat Ahmad Farid dalam kitab Tazkiyatun Nufus juz 1 itu. Makanya kita diralang melakukan tindakan-tindakan fisik baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain ketika kita mendapatkan musibah. Hindari tindakan-tindakan kita yang berbentuk fisik, Ahi Ihsan. Dan yang terakhir adalah merobek-robek baju dan sesamanya. Ahi Ihsan pernah melihat orang yang lagi mendapatkan musibah, tapi malah dia merobek-robek baju. Ada kan kejadian. Ada. Bahkan merusak benda-benda yang menurut saya benda-benda itu mestinya ya diamankan. Itu kan ada yang dibanting-banting gitu ya. Ya. Ada yang disebut dengan piring terbang gitu ya. Nah itu semua sekali lagi itu adalah indikator apakah kita termasuk sabar atau tidak. Kalau kita memenuhi 4 kaidah tadi, maka kita termasuk orang yang sabar. Sabar berdasarkan acuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ahsan seperti itu. Jadi langkah pertama adalah bersabar dan melaksanakan sholat. Ya. Kemudian pemirsa Pudavi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah yang kedua ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan tingkat kesusahan yang luar biasa, maka yang kedua adalah selalu berpikir positif. Langkah yang kedua adalah selalu berpikir positif. Berpikir positif ini apa? Yaitu aktivitas berpikir di mana kita menentukan satu tindakan-tindakan itu berdasarkan pemikiran-pemikiran yang logis dan bermanfaat. Atas dasar tindakannya itu, maka seseorang itu akan berupaya untuk menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang merugikan, baik merugikan dirinya maupun merugikan orang lain. Itu yang disebut dengan berpikir positif atau positive thinking. Dan kelebihan dari berpikir positif ini adalah orang yang selalu berpikir positif, dia akan selalu berpikir win-win solution. Artinya, ketika ada masalah yang dia pikirkan itu bukan berarti menyalahkan orang lain, bukan memproyeksi artinya menyalahkan orang lain, tetapi dia berusaha bahwa kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama, sehingga nanti yang mendapatkan keuntungannya bukan dirinya sendiri, tetapi juga adalah temannya, tetapi juga adalah tetangganya. Sehingga konsep berpikir positif yang kita namakan sebagai husnudon, berbaik sangka, itu adalah bagaimana menciptakan pemikiran-pemikiran positif sehingga penyelesaian masalah itu selalu digunakan sebagai upaya untuk menciptakan langkah-langkah yang baik untuk dirinya dan tidak pernah berpikir untuk merugikan orang lain. Sehingga atas dasar itu, maka orang yang berpikir positif, dia akan senantiasa bergembira karena setiap langkah-langkah penyelesaian masalah di dalam hidupnya, senantiasa penyelesaian masalah itu baik bermanfaat bagi dirinya dan tentu saja bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, ketika seseorang itu mengalami kesusahan dalam hidupnya, dibelit dengan berbagai kesulitan, adanya musibah, maka langkah yang ketiga adalah jangan pernah mengeluh dan mencela musibah. Ya. Ini hati-hati, kadang-kadang kita suka mengeluh, ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, dengan mengeluh sesungguhnya tidak selesai masalahnya. Justru dengan mengeluh kita semakin rugi, masalah tetap kita hadapi dan tidak pernah terselesaikan, dan kita habis energi dengan mengeluh. Dan kedua, kita dilarang untuk mencela musibah, karena sesungguhnya setiap musibah yang diturunkan Allah kepada kita sesungguhnya adalah untuk menempatkan kita pada kondisi yang mulia, ya, pada posisi di mana kita terbebas dari berbagai dosa, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mencuci dosa-dosa kita di dunia, dengan sababiahnya adalah kita diberikan kesusahan, kesulitan, dan dengan demikian kita akan bertambah kesabaran. Atas dasar itu, maka dilarang bagi kita untuk mengeluh dan mencela musibah. Itulah 3 langkah yang sebaiknya kita lakukan, sehingga dengan 3 langkah itu, yang pertama adalah muhasabah dengan cara mendirikan sholat dan bersabar. Yang kedua adalah positive thinking atau berpikiran positif. Dan yang ketiga, kita dilarang untuk mengeluh dan mencela terhadap musibah. Mudah-mudahan 3 hal ini akan membuat kita menjadi insan yang paripurna, sehingga 3 karakter manusia hebat akan terwujud di dalam diri kita, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita
akan dimasukkan menjadi manusia-manusia yang sabar dan hebat. Syukran, Aisyah. Be strong because things will get better. It may be stormy now, but it never rains forever. Jadilah kuat karena segalanya akan menjadi lebih baik. Mungkin sekarang terjadi badai, tapi badai tersebut tidak akan pernah menjadi hujan selamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baik Ustadz, alhamdulillah syukran kepada guru muda kita Al-Ustadz Ustandi MPD Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan materi yang sudah disampaikan bisa menjadi penambah ilmu dan iman kita, juga menginspirasi kita untuk beramal soleh dalam mengisi ruang kehidupan kita. Amin. Dan pemirsa sahabat Pulapi TV, usai sudah perjumpaan kita kali ini, karena waktu juga yang membatasi kita mohon izin pamit undur diri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada guru muda kita. Dan pemirsa yang senantiasa bersama siaran kami, jazakumullahu khairan katsira. Mewakili kru yang bertugas, saya Ihsan Maulana, mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan, dan kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.